محمد خير داع عند مزدحم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ila ruhil syekh Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala syai'un lillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Yang dihormati dan yang dimuliakan para habaib, para ulama, secara khusus sahabat saya Kiai Haji Fakhruddin Wahab dan juga para ulama yang lain-lain yang hadir di majelis kita yang mulia ini, Guru Ansari, Guru Rafi'i, Guru Mansur dan juga Guru Zawawi dan guru-guru yang lain-lain lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, peserta pengajian akbar kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Pertama-tama
marilah kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengurniakan kepada kita taufik dan hidayah daripadanya, inayah daripadanya, sehingga di saat ini dapatlah kita bersama-sama berada di majlis ilmu yang mulia ini, sambil kita juga beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang telah diketahui semua, bahwa acara kita ini ialah peresmian ataupun pemulaan kepada pengajian akbar kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, yang dimana insyaallah dalam majlis ini kita perkenalkan kitab yang sangat berjasa kepada masyarakat kita ini, dan juga secara ringkasnya kita akan sebutkan riwayat hidup Al-Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang digelarkan satu-satunya dalam sejarah keilmuan Islam sebagai Hujjatul Islam, Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan juga insyaallah sedikit akan disentuh manaqib Syekh Al-Allamah Abdus Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala sebagai penterjemah kepada kitab Imam Al-Ghazali, sehingga menjadi kitab yang ada di hadapan kita ini. Sebenarnya Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah seorang tokoh yang tidak asing lagi di dunia Islam. Bahkan kehebatan beliau diakui oleh orang-orang yang bukan Islam. Ketokohan beliau dalam bidang ilmu rohaniyah dan juga ilmu tasawuf yang terpadu tidak dapat dilupakan. Karena Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bagi orang yang mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, orang yang mempelajari kitab-kitab Al-Ghazali ini tahulah bahwasanya beliau adalah tokoh yang sangat berpengalaman dalam mengobati hati manusia ini, dan seorang imam yang dapat mengumpulkan dalam kitab-kitabnya ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf secara terpadu. Dikumpulkan ketiga-tiga ilmu itu dalam kitab-kitab beliau. Ini yang menjadikan nama beliau kekal di dunia Islam. Mengikut seorang ulama tersohor sekarang, Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau berkata bahwa tidak ada ulama semasyhur Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Walaupun kitab yang kedua setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari, namun di segi tersebar tersiar nama, diketahui di seluruh pelosok dunia dan berkesan kepada kebanyakan hati peminatnya,
tidak ada seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Karena itu tokoh ini perlu kita pelajari dan perlu kita ketahui segala hal-hal yang terkait dengan beliau supaya kita mendapatkan keberkahan. Karena mengikut Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, barang siapa baginya ada hajat kepada Allah, hendaklah bertawassul dengan dengan pangkat Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, insya Allah dikabulkan hajatnya. Hal ini kurang diketengahkan, sementara sebahagian ulama-ulama lain banyak yang disebut-sebut namanya, tetapi kehebatan Al-Ghazali tidak banyak diperkatakan. Kehebatan Al-Ghazali tadi kita sebutkan, beliau mampu menerangkan dan mengolah hujjah bagaimana bahwa ketiga-tiga ilmu yang dikatakan fardhu ain oleh para ulama, yaitu ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf, itu mesti jalan bersama-sama supaya sempurna kerangka dan bentuk Islam itu sendiri. Apabila tertinggal satu daripada tiga, maka akan timbul fahaman-fahaman yang sesat, fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada akidah Islam yang sebenarnya. Karena itu pernah dikatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang hanya perhatiannya kepada ilmu tasawuf tidak berimbang dengan perhatiannya kepada ilmu fiqih, orang itu dikhawatiri menjadi zindiq. Apa maksud zindiq? Dia terkeluar daripada agama Islam, dia tak sadar bahwa dia keluar daripada agama Islam. Itu makna zindiq. Kalau begitu salahkah belajar ilmu tasawuf? Tidak salah. Yang salah apabila belajar ilmu tasawuf tidak berimbang dengan fikih dan juga tauhid. Hanya tasawuf saja. Kadang-kadang dalam pengajarannya boleh sampai tingkatan tamat sembahyang. Nah, ini ketinggalan fikihnya. Setinggi manapun makam dalam ahli tasawuf, tidak ada makam libur salat. Tidak ada makam tidak wajib sembahyang. Kalaupun mungkin terdengar ungkapan sebahagian ahli tasawuf yang berbicara, kami telah sampai ke suatu makam yang sudah tidak wajib lagi sembahyang. Ungkapan-ungkapan yang demikian tuh jangan dihuraikan seenaknya saja, mesti ditanya dulu kepada ulama ahli tasawuf yang mengeluarkan perkataan itu. Banyak orang yang salah faham daripada ungkapan tadi. Kami sampai ke tingkatan tidak wajib lagi sholat, memang tak sembahyang dia. Bukan begitu maksud daripada ungkapan ahli tasawuf tersebut. Maksud mereka, bagi kami ahli sufi ini, sembahyang itu tidak terasa sebagai suatu beban. Dia keperluan dalam hidup, seperti kita perlu kepada oksigen untuk bernafas, kepada udara untuk bernafas. Kalau tak ada udara, kita akan mati. Itu maksud mereka. Kami sholat itu tidak wajib, maksudnya tidak terasa bagi kami sebagai satu beban, tapi kami mengerjakannya banyak sekali saban hari. Bukan orang itu tidak sholat. Nah, ini salah faham. Mereka sangat banyak sholatnya,
tapi salat itu tidak dirasa sebagai satu beban. Memang bagi orang-orang yang malas, salat itu terasa beban. Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yakni wa innaha lathaqilatun. Sembahyang itu sebenarnya berat, kecuali orang yang khusyuk baru dia rasa terpanggil. Ini contoh orang yang cuma bertasawuf tapi meninggalkan tauhid dan fikih. Jangan. Ketiga-tiganya dipegang sama-sama. Begitu juga kadang-kadang orang yang perhatiannya banyak kepada fikih dan meninggalkan tasawuf dikhawatiri menjadi fasik. Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Orang yang cuma perhatiannya kepada fikih saja, tidak kepada tasawuf, orang itu dikhawatiri akan menjadi fasik. Bagaimana fasik? Ya dia ahli fikih. Contohnya, dia orang yang kaya, wajib berzakat dengan perdagangannya. Seminggu lagi sebelum sampai haul, dihadiahkannya hartanya kepada istrinya. Ya sudah bukan punya dia. Ketika cukup satu haul, dia bilang, sudah nggak punya dia, ini punya istri. Saya sudah kasih kepada istri saya. Nanti setahun lagi istri saya pegang, baru dia wajib pula bayar zakat. Tapi istrinya pegang cuma 1 minggu. Maka istri pun berkata kepada suami, sebagaimana abang berbuat baik kepada saya juga mau berbuat baik kepada abang. Harta saya kasih kembali kepada abang. Jadi talapas zakat hitungannya. Kapi pintaran fikih, lapas zakat. Nah itu yang dikatakan wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Ahli banget fikihnya sampai Allah Ta'ala diakalinya. Nah, itu. Secara fikih betul, karena tidak cukup haulnya. Tapi secara tasawuf, Masya Allah. Secara tasawuf, jangankan zakat yang wajib, yang sunat pun dihambur-hambur, disedekahkan. Orang yang zuhud dengan dunia bagaimana? Kan begitu. Nah, Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, imam yang mampu menghimpunkan ketiga-tiga ilmu ini dalam kitab-kitabnya secara terpadu. Karena itu apabila kita mengkaji tasawuf atas aliran Imam Al-Ghazali, dijamin selamatnya. Karena kita mengkaji tauhid, fikih dan juga sekaligus tasawuf. Bukan tasawuf melulu ataupun fikih melulu, tapi adalah dibarengkan semuanya itu. Dan kitab Al-Ghazali yang paling besar ialah Ihya Ulumuddin. Oleh karena beliau mengarang kitab itu besar, beliau melihat kemampuan orang agak kurang, maka beliau pun meringkaskannya dan menamakan ringkasannya kepada Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kurang lebih 1/8 daripada kitab asalnya. Kemudian Al-Ghazali pula membuat satu pera kepada kitab Ihya Ulumuddin, supaya orang tertarik untuk belajar kitab Ihya. Mesti ada dulu matrikulasi ke arah itu, supaya orang faham dulu dasar-dasar pemikiran beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka beliau membuat pera dulu kepada kitab Ihya. Itulah kitab yang bernama Bidayatul Hidayah, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali sebagai tangga pertama sebelum membaca kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kitab Hidayatus Salikin yang ada di hadapan kita ini adalah asalnya kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali tadi.
Itu yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ke dalam bahasa Melayu, ke dalam bahasa kita sejak lebih 200 tahun yang lalu. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani bukan sekadar menterjemahkan kitab, tetapi juga beliau banyak memasukkan uraian-uraian tambahan kepada kitab Bidayatul Hidayah tadi, di mana uraian-uraian itu juga beliau kutip dari kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan daripada ahwal guru Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang tidak asing bagi masyarakat kita, ialah Syekh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi dalam kitab Hidayatus Salikin ini banyak dinukilkan ahwal dan aqwal, hal dan juga perkataan Syekh Samman Al-Madani rahimahullahu ta'ala. Syekh Samman Al-Madani sangat dibanggakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, sehingga beliau menyebutkan nama Syekh Samman Al-Madani dalam setiap permulaan kitab yang beliau karang, sama ada Hidayatus Salikin ataupun Sayrus Salikin, dan juga kadang-kadang di akhir kitabnya disebutkan guru beliau itu Syekh Samman Al-Madani, wali kutub yang tidak asing lagi, yang sangat kita kenali, yang sering diadakan haulnya pada setiap 2 Zulhijjah. Sebenarnya karamah yang besar bagi Syekh Samman Al-Madani, di samping bermacam-macam karamah yang kita baca bila kita membaca manaqib beliau, karamat Syekh Samman yang paling besar sebenarnya, beliau itu sukses mendidik ulama, mendidik generasi pelanjut, generasi penerus. Bayangkan 4 orang tokoh di Asia Tenggara, semuanya anak murid Syekh Samman Al-Madani. Ya, pertama Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Dawud Al-Fatani, dan juga Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, termasuk di antara murid Syekh Samman Al-Madani. Artinya beliau itu berjaya ataupun sukses mendidik ulama-ulama waktu di Mekah, yang ulama itu pulang ke daerah mereka masing-masing menjadi penyiar ilmu dan menjadi mujaddid nisbi di negeri mereka. Kan setiap 100 tahun dalam agama Islam ada seorang mujaddid yang memperbaharui pengembangan agama. Bukan membaharui agama, agama tidak perlu diperbaharui, maksudnya membaharui perkembangan agama. Kalau tahun yang abad yang kedua hijrah kan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kurun yang ketiga Imam Asy-Syafi'i. Kalau kurun yang keenam tidak ada khilaf di kalangan ulama, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, untuk lokasi-lokasi tertentu di Nusantara ini, murid-murid Syekh Samman Al-Madani itu menjadi mujaddid nisbi. Maksudnya mujaddid di negeri mereka masing-masing. Orang Kalimantan ini pada mulanya tidak begitu kenal agama Islam dengan secara terperinci dan secara halus, kecuali setelah baliknya pulangnya Syekh Arsyad Al-Banjari dari Mekah, menyebarkan fikih kitab Sabilal Muhtadin dan kitab Rukunan oleh anak cucu beliau, maka Islam menjadi kuat di Kalimantan ini secara khususnya. Jadi Syekh Arsyad Al-Banjari sebagai mujaddid untuk daerah Kalimantan misalnya. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani untuk di Palembang, di Malaysia, di Fatani. Karena Syekh Abdul Samad Al-Falimbani walaupun asal Palembang, tapi banyak beliau menanam jasanya di Kedah dan di Fatani, karena ayah beliau Syekh Abdul Jalil kuburnya adalah juga di negeri Kedah, Darul Aman, Malaysia.
dari pondok kita yang di Malaysia kurang lebih cuma 10 km makamnya Syekh Abdul Jalil, ayah kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini. Baik, jadi kitab Hidayatus Salikin ini menjadi rujukan, referen umat Islam di Nusantara, di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, di Thailand, termasuk di Kamboja dan di Vietnam. Kitab Hidayatus Salikin dengan edisi Arab Melayu ataupun edisi Jawi itu dibaca di Vietnam. Orang Vietnam membaca kitab ini, membacanya dalam Arab Melayu, cuma hurainya bahasa Vietnam. Macam orang kita Banjar kan, membacanya Arab Melayu, menghuraikannya bahasa Banjar. Ya kalau kada bahasa Melayu atau kada. Nah, itu kita di sini. Orang di Thailand membaca kitab ini juga, waktu menghuraikannya bahasa Thailand. Tapi teksnya tetap dibaca teks Arab, Arab Melayu. Kan di hadapan Bapak Ibu ada dua versi ya. Satu yang versi Arab Melayu, satu lagi yang versinya adalah Latin ya. Kita buat kedua-duanya. Kenapa? Tujuannya untuk tidak ada alasan lagi tidak mengaji. Karena kalau Arab Melayu bilangnya nggak bisa baca, sudah dilatinkan. Apalagi alasannya? Begitu. Kalau dulu mungkin guru-guru kita yang pernah mengajar kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin dalam edisinya yang lama, itu guru kalau tidak mutalaah di rumah bisa tamandak di tengah jalan mengajar tuh. Ya, karena kan kitab Hidayatus Salikin dalam edisinya yang dahulu itu Syekh Ahmad bin Zaid Al-Fatani yang musahih pertama kepada kitab Hidayatus Salikin menyebutkan bahwa kitab ini ditulis, kitab ini maksudnya ditulis dalam bahasa Arab Melayu oleh orang yang bukan mengerti bahasa Arab Melayu. Orang Arab yang tukang tulis, bahapal ajanya menulis. Nah, itu lihat saja dalam edisi Hidayatus Salikin itu disebutkan bahwasanya yang menulis khatatnya itu orang Arab, bukan orang Melayu. Jadi zauk Melayu kedadanya. Nah, jadi memang ada beberapa kalimat yang jatuh, kalimat yang tersalah tulis karena ya yang menulis sebagai khatatnya bukan orang yang memahami bahasa Arab Melayu. Itu ada disebutkan dalam edisi yang lama. Kemudian dalam tulisan Arab Melayu yang edisi dahulu itu memang tulisannya mengikut kaidah Arab Melayu lama. Kaidah Arab Melayu lama memang sulit dibaca. Kan bahasa Arab Melayu, kalau orang Malaysia bilangnya Jawi, ya. Kita bilang Arab Melayu. Ini yang tulisan yang begini ini kan, ini tulisan Arab Melayu kalau kita bilang. Orang Malaysia bilangnya ini tulisan Jawi, ya. Tulisan Jawi ataupun Arab Melayu dia melalui beberapa perkembangan, macam bahasa-bahasa yang lain juga berkembang. Ya. Kalau kitab-kitab yang dulu kata kitab Sabilal Muhtadin juga termasuk Sairus Salikin dalam edisinya yang lama, dalam kaidah penulisan Arab Melayu yang lama itu dia sangat ringkas, tidak seperti yang kita sudah olah kemudian. Dia kalau menulis aku itu alif dengan kaf saja. Aku. Aku tuh alif dengan kaf, aku. Anak dibaca aka kawa juga. Itu Arab Melayu yang lama tadi. Kalau bagimu tuh mim saja, wow tidak ada pun di ujung. Kalau menulis bumi, dia tulis ba, waw, mim. Bumi dibaca. Sekarang kalau tulis begitu orang tidak baca lagi bumi, orang akan baca bom. Zaman dulu kan bom tidak ada, jadi orang tak salah baca ya. Kalau ba, waw, mim saja akan dibaca bom kalau sekarang.
Nah, dia berjalan di atas bom. Nah, kalau yang edisi ini sudah ba waw mim ya, karena sudah mengikuti kaidah penulisan Arab Melayu Za'ba yang modern. Tapi tidak juga terlalu modern, karena Arab Melayu ini berkembang pesat di Malaysia. Ada yang paling modern sekarang, tulisan yang paling modern, seperti kalimat angkau. Itu angkau, habis kaf itu ada alif lagi. Kita nggak perlu ikut yang itu. Kita masih dengan yang baku, namanya kaidah Arab Melayu Za'ba, yang kita gunakan dalam penulisan kitab Hidayatus Salikin ini. Kenapa ini perlu kita sebutkan? Karena yang namanya kitab itu mesti bertulisan Arab. Kalau tulisan Latin ini bukan standar kitab, dia buku. Ini buku, karena dia tulisannya apa? Latin. Jadi ya berkahnya kurang. Nah, kalau yang masih ditulis melulu Arab Melayu, tapi bahasanya bahasa kita, ya, artinya yang terlebih afdal di antara kamu pada Allah semua, tapi tulisannya bahasa Arab, ya Arab Melayu. Ya ini yang lebih berkat, dan ini yang bagus dipegang oleh para guru yang mengajar. Nah, jadi kita tidak menyalahkan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Ahmad bin Zaid Al-Fatani, tidak. Mereka tuh telah menunaikan tugasnya pada waktu mereka mengikut gaya bahasa yang ada pada waktu itu. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani luar biasa dalam kitab Hidayatus Salikin ataupun Sairus Salikin, luar biasa, bahasanya tinggi. Cuma maksud tinggi itu dalam bahasa yang berlaku pada zaman itu. Oleh karena bahasa ada berkembang, jadi ada sedikit direfleksi bahasa itu. Nah, jadi dalam kitab Hidayatus Salikin dan juga Sairus Salikin kita berikan refleksi sedikit. Kalau tidak direfleksi, saya akan bagi contoh satu. Bagaimana para ulama dulu menerjemahkan bahasa Arab ke dalam Arab Melayu. Dia terjemah harfiah dipanggil. Contoh, dia terjemahkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita sekarang menerjemahkannya mudah saja. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang beruntung. Selesai. Kalau sekarang, kalau dahulu ulaika ala hudam mir rabbihim, bermula, ini ada bermula dulu. Bermula mereka itulah, yaitulah mereka itulah orang yang untung mereka itu. Itu bahasanya. Berapa kali mereka itu ya? Itu karena dia menerjemahkan mengikut i'rab nahu bahasa Arab. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum, hum terjemah lagi. Jadi kita refleksi sedikit bahasanya supaya memudahkan generasi hari ini boleh mengambil faidah daripada kitab Hidayatus Salikin. Jadi kerja kita ini adalah melestarikan budaya sebenarnya. Mengangkat kembali harga diri ulama dahulu-dahulu. Nah itu yang ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Kembali kita sebutkan kebesaran-kebesaran mereka dan kehebatan mereka dalam mengarang kitab. Cuma mungkin bahasa mereka kita perlu urut sedikit, itu aja. Supaya orang sekarang jangan pening, jangan pusing memahami dia punya bahasa dia. Insya Allah kalau Bapak Ibu membaca Hidayatus Salikin yang kita terbitkan ini, tak pusing lah. Karena sudah direfleksi bahasanya. Tetapi dijamin tidak merubah sedikit pun daripada makna yang dikehendaki oleh muallif. Tidak berubah. Cuma hal-hal yang bersifat tanda kata, tanda bahasa, seperti kan bermula apa semua itu tidak kita muatkan lagi. Kadang-kadang anak-anak mengaji pusing juga. Kita mengaji sudah 3 hari, kenapa masih bermula lagi, dia bilang. Bermula itu menunjukkan mubtada kan. Kan bermula rukun wudhu ada 6.
Udah lama mengaji, baru bermula, kenapa lagi? Kan bermula itu menunjukkan makna mubtada, ya kan? Nah, jadi yang begitu kita buangkan supaya memudahkan orang memahami bahasa kitab ini. Baik. Jadi sudah lebih 200 tahun kitab ini tersebar di Nusantara. Nusantara, negara ASEAN ini tersebar. Dan sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana aja, di kampung-kampung memang orang baca kitab Hidayatus Salikin. Saya kecil-kecil waktu di Amuntai, ibu saya mengilik kitab mengaji dengan tuan guru di kampung Hidayatus Salikin. Di pelosok-pelosok, di mana-mana. Di Kuala Lumpur mengaji kitab Hidayatus Salikin. Di Bangkok orang mengaji kitab Hidayatus Salikin. Karena itu pembaca Hidayatus Salikin ini wiridnya sama. Seperti wirid yang sering kita baca dalam sembayangan, sama. Yang ada ya Latif, ya Kafi, apa semua. Itu diambil semuanya daripada kitab Hidayatus Salikin. Pergilah ke Brunei. Wirid yang sama di Samarinda ini. Yang sama di Banjar. Yang sama di Fatani. Karena semuanya mengambil daripada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mengambil daripada guru beliau Syekh Samman Al-Madani, yang mengambil daripada guru beliau Syekh Ahmad Al-Qushasi Al-Madani. Jadi Al-Awrad Al-Madaniyah yang sama di mana-mana. Dan kitab ini tidak sedikit telah menjadikan orang menjadi waliullah, menjadi saleh. Orang yang saleh, orang yang baik, bahkan jadi wali. Kada usah terlalu tinggi mengaji, Hidayatus Salikin aja cukup kalau sudah diamalkan. Kada usah sampai martabat 7. Bahkan orang kita ini terlalu rajin mengaji yang aneh-aneh. Memang martabat 7 ada dibicarakan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Sairus Salikin pada juz yang ketiga ada. Tapi kan Sairus Salikin itu setelah Hidayatus Salikin mengaji dulu, ikut anak tangga dia. Itu pelajaran di sekolah, pelajaran di universitas. Ini sekolah SD dulu kita belajar. Ini dia mau belajar langsung di seperti pelajaran di universitas. Tanpa belajar yang di bawah, itu kadang-kadang membawa kepada sesat. Bukan sesat itu masalah karena kitab ajaran itu sesat, tidak. Orang yang belajar itu belum sampai ke tahap bisa memahami yang demikian. Sama juga sebagian ulama enggan mengajar kitab Durrun Nafis. Kenapa mereka enggan? Karena perbahasannya terlalu tinggi. Ya, Hidayatus Salikin belum dibaca, sudah mau baca Durrun Nafis. Pelajaran SD belum selesai, sudah mau materi kuliah. Bagaimana? Jadi ilmunya ada maratibul ulum, ada tertibnya ilmu. Kalau melangkah terlalu tinggi, nanti menjadi masalah, menjadi sesat. Karena itulah sesuaikan Al-Ghazali menamakan kitab asal kepada Hidayatus Salikin sebagai Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah artinya permulaan jalan menuju hidayah. Permulaan jalan. Lihat nanti Al-Ghazali di akhir kitab ini dan juga di akhir kitab Bidayatul Hidayah mengatakan, kalau engkau sudah tamat mengaji Bidayatul Hidayah ini, kalau sudah tamat mengaji Hidayatus Salikin ini, kata beliau, lanjutkan mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kamu merasa yang demikian itu patut dan pantas, engkau seorang hamba yang diberi nur oleh Allah dalam hati engkau. Tapi kalau engkau setelah membaca kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Hidayatus Salikin merasa bahwa kitab ini mengurangkan semangatmu untuk berebut kepada tempat-tempat menjadi pemimpin, tempat-tempat menjadi qadhi dan sebagainya, kata Imam Al-Ghazali,
jangan lagi lah baca kitab Ihya Ulumuddin. Kamu bergurulah kepada syaitan yang kononnya pandai mengajarkan engkau kebahagiaan. Maksudnya, kitab ini memang cocok untuk orang yang pergi ke negeri akhirat gitu. Kalau negeri akhirat menjadi tujuan hidupnya, cocok sekali Bidayatul Hidayah, cocok sekali Hidayatus Salikin. Tapi kalau tujuannya dalam hidup nak mencari pangkat, nak mencari kesombongan, nak mencari bermacam-macam kebahagiaan dunia yang melimpah ruah, rasanya kurang pas kitab ini dia belajar, dia bilang. Bukan bermakna orang yang belajar ilmu tasawuf ini orang itu tidak mau membangun dunia, tidak. Tapi kita membangun dunia biar berperhitungan, supaya kita terjamin bahagia di negeri akhirat nanti. Kalau dunia kita bangunkan seelok manapun, secantik manapun, sehebat manapun, kalau itu berakhir dengan siksa dalam api neraka, apalah gunanya? Apalah gunanya hidup ini? Nah, jadi kalau kita baca kitab dengan teliti, kita akan merasa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan keahliannya menasihati kita dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang berkesan dalam hati kita. Kadang-kadang mencucur air mata kita bila kita menghayati kata-kata Al-Ghazali dalam kitab ini. Karena beliau sangat kasihan melihat masa depan kita. Kalau kita pegang dunia tapi tak sampai kepada kebahagiaan di akhirat, rugilah, kata Al-Ghazali. Nah, itu maksud beliau. Kalau sudah akhirat kita pegang, ya dunia ini insya Allah akan datang juga. Kalau terlepas pun dunia, bila akhirat sudah kita pegang, tak jadi masalah. Itu maksud beliau. Nah, jadi supaya kita ini benar-benar memahami bahwa dunia ini adalah fana dan akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Siapa demikian dalam hatinya memantapkan ilmunya, cocok kitab Bidayatul Hidayah dan juga kitab Hidayatus Salikin. Tapi orang yang hendak beraramian di dunia, hendak mengumpul dunia sebanyak-banyaknya, hanya dengan berpesta dan sebagainya, tidak cocok menjadikan kitab ini sebagai pedoman dalam hidupnya. Kan kita ini insya Allah semuanya memang hidup di dunia, dan kita pun mengambil daripada dunia sekadar yang kita perlukan. Tapi tujuan hidup ini adalah kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Jangan jadi seperti Allah menggambarkan orang-orang yang tersebut dalam surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah. Sudah letih bekerja, amilatun nasibah, ujungnya tasla naran hamiyah, masuk neraka lagi. Allah. Sudah letih di dunia, ujung-ujungnya masuk neraka. Masya Allah, rugi. Kita memang letih, hidup di dunia ini letih. Siapa yang tidak letih? Coba bayangkan asal-asal kita. Daripada setetes air mani, kalau sudah mengidam, takoni bibinan mengidam kayak apa? Kada kau mencium bau iwak, anak makan sabun aja bahanu, makan pupur dingin, iwak kada kau mencium, tuh hanya mulai mengidam aja, belum lagi mengandung, belum lagi melahirkan, belum lagi mendidik anak, belum lagi ya hidup kalau sudah tua pula bermacam-macam masalah, penyakit itu ini dan sebagainya. Begitulah hakikat kehidupan kita di dunia. Nah, segala keletihan ini hendaklah diakhiri dengan husnul khatimah. Itu orang yang pintar namanya. Tapi kalau letih bin su'ul khatimah, bin neraka, apa gunanya hidup demikian?
Oleh karena itulah kitab ini membimbing kita untuk supaya dapat menjadikan hidup kita ini terarah untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Coba lihat kan setelah bab akidah, Al-Ghazali nanti memulakan membimbing kita daripada bangun tidur sampai kita tidur kembali. Ini kitab ini yang mula-mula kita baca adab-adab bangun tidur. Mula-mula lagi. Apa doa yang kita baca? Bila kita bangun tidur kan doa apa yang kita baca? Sudah tentu kita akan ke WC. Bagaimana cara masuk WC? Sudah tentu kita akan berwudu. Bagaimana berwudu? Atau mandi wajib? Atau bertayamum? Kemudian bagaimana caranya kita pergi ke masjid? Bagaimana kita sembahyang sunat, bagaimana kita sembahyang 5 waktu, bagaimana kita mengisi waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam. Itu semua dibimbing oleh Al-Ghazali dalam kitab Hidayatus Salikin ini. Jadi kitab ini sebenarnya pedoman harian kita, handbook kita. Untuk kehidupan sehari-hari ada dalam kitab ini. Nah, kitab yang seperti inilah yang paling ditakuti oleh orientalis, oleh orang-orang barat yang mengkaji Islam. Mereka takut kitab seperti ini. Kenapa? Karena dia membimbing amalan harian kita, membetulkan cara hidup kita yang saban hari kita lalui. Bukan buku falsafah, ini falsafah itu, kan yang jauh daripada pengamalannya. Adapun kitab ini langsung dia terkait dengan jadwal saban hari apa yang mesti kita laksanakan. Nah, jadi itulah nilai kitab ini. Karena itu dibaca di mana-mana karena orang mendapatkan petunjuk. Orang yang salik tadi kan, Hidayatus Salikin, pedoman untuk orang yang bersuluk, yang berjalan kepada Allah untuk meniti mardhatillah, menggapai mardhatillah. Insyaallah kitab ini cukup. Kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kitab ini sudah cukup untuk menjadi bimbingan kepada kamu untuk mencari ridha Allah di akhirat. Kalau mau lagi silakan kepada yang lebih tebal seperti Sairus Salikin. Kalau Sairus Salikin itu adalah terjemahan kepada Mukhtasar Ihya tadi. Mukhtasar Ihya Ulumuddin itu diterjemahkan juga oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nama terjemahannya Sairus Salikin yang 4 jilid yang juga kita tahqiq. Ada 4 jilid. Itu merupakan terjemahan kepada Mukhtasar Ihya Ulumuddin bersama dengan tambahan-tambahan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang dia tambah daripada kitab-kitab Imam Ghazali sendiri, kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad, dan juga ahwal dan aqwal guru beliau Syekh Samman Al-Madani. Nah, itu dia judul kepada kitab Sairus Salikin. Jadi bagi kita orang yang awam, orang yang biasa, memadailah insyaallah kitab ini untuk menjadi pembimbing kepada kita dalam kehidupan kita seharian, sehingga insyaallah kita mampu menjadikan hidup yang cuma hanya sekali ini untuk benar-benar mengikuti bagaimana tatanan kehidupan Islam yang sempurna. Itulah yang akan kita baca pada beberapa hari yang akan datang ini insyaallah taala. Sebenarnya malam ini saya pun tadi bercadang membaca sedikit daripada kitab ini sebagai permulaan, tapi mungkin karena waktu pun sudah terlalu lewat lah. Insyaallah diizinkan Allah besok jam 8.30 pagi kita akan mula membaca kitab ini. Insyaallah daripada muqaddimahnya supaya kita kenal dia punya asal usul kitab ini dan dijadikan kitab ini sebagai handbook kita, pegangan harian kita. Bagaimana sepatutnya kita mengisi waktu-waktu kita saban hari, ada petunjuknya dalam kitab ini. Ini sangat berharga kepada kita. Dan Al-Ghazali menasihati kita dengan bahasa beliau yang lembut, lemah lembut,
kasihan kepada kita. Memang kalau kita kosongkan hati ya, dengarkan perkataan Al-Ghazali betul-betul, pasti akan meneteskan air mata. Asalkan kita jangan hubud dunia terlalu banyak dalam hati lebih duluan. Biar kosongkan hati kita. Kita mau dengar apa yang Al-Ghazali mau beri nasihat kepada kita, insya Allah. Karena itulah beliau dalam semua kitabnya, baik Bidayatul Hidayah, Mukhtasar Ihya, Minhajul Abidin, dan Ihya Ulumuddin, menasihati kita, betulkan niat kamu sebelum mengaji. Dia bermula dari situ. Niat apa? Kita datang ke sini niat apa? Untuk rame-rame aja, dapat rame-rame aja. Untuk apa? Untuk mencari ilmu yang dikatakan fardu ain oleh para ulama. Apa ilmu yang fardu ain? Tauhid, fiqih, dan tasawuf. Dalam istilah hadis Nabawi, iman, Islam, dan ihsan. Iman itulah yang menjadi tauhid, ya. Islam itulah menjadi fiqih. Ihsan itulah yang menjadi tasawuf. Dengan niat kita nak mempelajari ilmu yang dikatakan fardu ain. Fardu ain itu 3 ilmu lah. Ilmu tauhid, fiqih, dan akhlak ataupun tasawuf. Kenapa dikatakan fardu ain ilmu itu? Karena wajib dipelajari untuk orang yang mau pergi ke surga. Kalau tauhid tak betul, tak akan masuk surga. Fikih tak betul, sembahyang tak sah pun tak masuk surga. Tauhid sudah betul, fikih pun betul, hati tak tertata, masih lagi dengan ujub, dengan riya dalam amal ibadah, pun rugi juga, tak akan beruntung. Jadi mesti dikumpulkan ketiga-tiga ilmu ini untuk menjaminkan kita selamat sampai ke surga. Nah itu dia. Tauhidnya betul, jauh daripada fahaman Syiah, fahaman-fahaman yang menyeleweng, fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya betul, apa yang kita kerjakan sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntutan fikih. Kemudian pula hati kita tertata, sehingga segala amal ibadah yang kita laksanakan benar-benar untuk mencari mardhatillah. Bila terkumpul 3 ini, insya Allah selamat kita, surga bagi kita. Nah, ketiga-tiga ilmu itu ada dalam kitab Hidayatus Salikin ini. Memang itu judul dia. Jadi ilmu itu yang dibicarakan, ilmu yang fardu ain. Maksud fardu ain, wajib ke atas setiap mukallaf belajar ilmu ini dulu sebelum belajar ilmu yang lain-lain. Hari ini tadi Pak Ustaz kita, Ustaz Fakhruddin, kita bercakap masalah moral anak remaja pada hari ini dengan bermacam-macam berlaku kebejatan akhlak mereka. Itu sebab pertama yang menjadikan remaja kita sekarang tak mengenal agama, karena mereka belajar tidak mengikut hierarki ilmu, belajar tidak mengikut maratibul ulum. Coba belajar mengikut susunan ilmu yang fardu ain dulu, baru yang fardu kifayah. Insya Allah tak timbul masalah anak remaja. Ini tauhid belum beres, sudah belajar bahasa Inggris, sudah belajar IPA, sudah tauhid masih belum beres. Dalam kitab Parukunan Awaluddin Ma'rifatullah, yang mula-mula itu dulu digarap, fardu ain itu dulu. Jadi masalahnya hari ini remaja kita diberikan pendidikan tidak mengikuti susunan ilmu yang ditata oleh para ulama, tapi susunan ilmu yang ditata oleh barat. Ini yang jadi masalah. Nah, kitab ini membetulkan kalau mungkin tersalah tata, kembali kita kepada penyusunannya. Saya yakin banyak di kalangan kita insinyur, engineer, ahli mekanik,
Kadang-kadang kalau mobil kita rusak ya, kita bawa ke bengkel, dia bilang coba start dulu bagaimana? Coba tekan gasnya, ngung, bunyi mesin kan? Mekanik sudah tahu. Oh ini yang rusaknya platinum dia, yang rusak nih gusi dia, ini yang rusak dia, ini dia. Dia cuman mendengar bunyi mesin, dia sudah tahu mana yang rusak di mobil ini daripada ahlinya dalam bab mesin keduniaan. Tapi suruh baca surah Al-Fatihah, sakit parut kita mendengar. Nah inilah bab mesin ahli, bab ini ahli, berbicara bahasa Inggris, Masya Allah, Tabarakallah. Suruh baca surah Fatihah, sakit parut kita mendengar. Ada bujur membaca. Bukan salah sains, bukan salah teknologi, bukan salah IPA. Itu bagus. Islam tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu sains dan teknologi, tidak bertentangan. Yang jadi masalah, kenapa orang itu tidak belajar ilmu agama sejak kecil, sehingga dia tak salat sekarang. Jadi insinyur tapi tak salat. Kita mau anak kita biar jadi insinyur tapi salat nggak ditinggalkan. Biar jadi kontraktor tapi ibadah rajin. Nah itu yang kita mau. Mengumpulkan antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan fid dunya hasanah saja. Dunia dia bisa macam-macam, segala-gala dia bisa. Setelah surah Fatihah kada bisa membaca. Kadang-kadang hendak kawin, akad nikah, di hadapan juru nikah, baca syahadat saja kada bisa. Imam kata asyhadu alla, asyhadu alla. Insinyur orangnya. Nah kenapa? Nah karena pendidikannya tersalah susun. Sepatutnya disuguhkan ini dulu, baru yang lain itu. Ini kan benda yang fardhu ain. Nah, jadi bagi yang sudah mempunyai ilmu yang fardhu ain, kita mengulang bermuzakarah. Bagi yang belum mantap, mari kita sama-sama sambil bermuzakarah memperingati apa ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, bagaimana sepatutnya kehidupan kita sebagai seorang muslim. Karena yang namanya Islam itu adalah agama untuk kehidupan kita, bukan agama untuk di masjid saja, bukan agama untuk di surau, di musalla saja. Agama yang menata kehidupan kita di masjid, di di kantor, di mana lagi di sawah, di pasar, sewaktu kita berdagang, semuanya ditata oleh agama kita. Jadi Islam yang syumul, udkhulu fis silmi kafah, Islam yang kafah. Kita pasti begitu memahaminya. Insya Allah kitab ini memberikan kepada kita fahaman tentang Islam yang kafah, sehingga kita dapat mengamalkan dengan Islam selama 24 jam. 24 jam kita orang Islam beramal dengan Islam. Ini ada kunci-kuncinya dalam kitab ini. Bagaimana supaya 24 jam beribadah? Ada kuncinya dalam kitab ini. Woi, nggak tidur kah? Tidur, tapi tidur kita ibadah. Bagaimana caranya? Ya pelajari, ada dalam kitab ini. Kan dengan adab kita sebelum tidur, bagaimana ada semuanya. Adab sebelum tidur, doa sebelum tidur, begitu begini dengan taubat, semua. Orang yang tidur dalam keadaan demikian, seolah-olahnya dia salat berterus-terusan. Kita tidur, ya kan? Nah. Walaupun kita tidur, tapi dikira sebagai orang yang senantiasa salat. Tentu ada tekniknya, caranya. Kan untung kita. Kita makan dianggap ibadah kepada Allah. Ada bicaranya dalam kitab ini. Bagaimana adabnya? Makan kan nggak bisa tidak. Bahkan kita bersama dengan istri kita, bagaimana supaya jadi ibadah itu? Semuanya menjadi ibadah. Nah, jadi insya Allah bila kita memutalaah kitab ini dengan saksama, insya Allah selama 4 hari 4 malam ini mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua dapat memahami isi dan kandungan kitab ini insya Allah Ta'ala.
Saya kira mungkin sekadar itu saja apa yang dapat saya sampaikan sebagai peresmian dan juga permulaan perkenalan kepada kitab ini, walaupun saya belum sempat lagi memperkenalkan Al-Imam Al-Ghazali secara rinci dan juga perkenalan kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Bapak Ibu dapat membaca sendiri dalam kitab ini riwayat hidup mereka insyaallah taala. Acara kita pada malam hari ini, dan kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad